Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Budaisme. Pada episode kali ini berjudul Biku atau Bikuni. Sebelum cerita berlanjut, klik tombol subscribe dan tombol lonceng, biar kalian tidak ketinggalan info Budaisme. Hampiri zona nyaman, rilekskan diri, dan biarkan narasi kami menemani perjalanan Anda. Mari kita mengetahui bersama. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar istilah ini di berbagai media atau melihat biku atau bikuni di film-film seperti di film Shaolin, Johnny English Reborn, Bikuni Buddhism, Sri Lanka, Revolution, dan berbagai film lainnya. Maka pada episode ini Budaisme akan memperkenalkan lebih jauh apa itu biku atau bikuni. Biku secara harafiah berarti dia yang memohon atau ia yang hidup dari sedekah. Tetapi biku tidaklah memohon, melainkan mereka menerima pemberian atau sedekah dari umat. Maka mereka hanya hidup dari apa yang diberikan para umat kepada mereka. Patut dipahami, penyebutan biku digunakan untuk Buddhis dalam mazhab Theravada yang dieja dalam bahasa Pali. Sedangkan dalam mazhab Mahayana, penyebutan untuk rohaniawan di Buddhis adalah biksu. Penyebutan ini digunakan di Tiongkok, Korea, dan Jepang. Sedangkan penggunaan biku itu sendiri digunakan di Thailand, Sri Lanka, Myanmar, dan lain-lain. Terus, bedanya biku sama bikuni apa? Biku diperuntukkan kepada rohaniawan pria atau laki-laki yang ditahbiskan dalam wihara Buddhis. Sedangkan bikuni disematkan kepada rohaniawan wanita. Namun, kita dapat memanggil baik biku dan bikuni dengan nama Bante. Memang Bante itu sendiri apa sih? Bante bermakna Tuan yang terhormat. Bante merupakan gelar terhormat yang digunakan dalam mazhab Theravada. Apakah kalian tahu bahwasannya wanita tidak diperkenankan untuk menjadi bikuni di Theravada? Dan bahkan wanita yang telah ditahbiskan menjadi bikuni di mazhab Mahayana, tetapi tidak diakui validitasnya sebagai bikuni oleh pengadu Theravada. Hal ini karena salah satu syarat ditahbiskan menjadi seorang bikuni berdasarkan Winaya Pitaka dari kanon Pali adalah kandidat bikuni membutuhkan penasbihan oleh biku dan bikuni sangha. Yang dimana dalam tradisi Theravada mereka percaya keberadaan bikuni sangha telah menghilang semenjak abad ke-11 di India dan Sri Lanka. Maka dari itu mazhab Theravada tidak mengakui keabsahan status bikuni. Penasaran lebih lanjut dengan gimana perjuangan dan nasib bikuni dalam mazhab Theravada? Kita bisa tunggu di episode-episode Budaisme yang akan datang. Lalu, bagaimana dengan penasbihan biku itu sendiri? Ketentuan untuk diangkat menjadi seorang biku adalah tidak boleh di bawah 20 tahun, di mana penahbisan ini dilaksanakan dalam ritual Upasampada. Upasampada ini sendiri bermakna mendekati tradisi pertapa. Selain kandidat dalam ritual ini harus 20 tahun, kandidat harus mendapatkan izin dari orang tua, dibebaskan dari dinas militer, bebas dari hutang, dan penyakit mematikan, serta telah menerima setidaknya beberapa ajaran dasar dalam agama Buddha. Namun, patut dipahami, adat penyelenggaraan Upasampada ini bervariasi antar negara. Lalu, apa sebenarnya peranan dari seorang biku atau bikuni ini? Seorang biku
adalah individu yang telah meninggalkan kehidupan duniawi sebagaimana Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama yang meninggalkan statusnya sebagai pangeran, memiliki sedikit kepemilikan benda, meninggalkan kenikmatan beserta ketidakterikatan pada dunia material untuk bermeditasi dan menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Apabila biku mempraktikkan ketidakterikatan pada dunia material, lantas barang apa saja yang dimiliki oleh seorang biku? Idealnya, biku hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di antaranya, 1. 3 jubah utama. 3 jubah utama ini terdiri dari jubah bagian atas, bawah, dan stola. 2. Mangkok. Digunakan kala menerima sedekah dari umat. 3. Bahan kain. Dikenakan saat jubah biku jatuh saat mereka di desa. 4. Jarum dan benang. Digunakan untuk menambal dan memperbaiki jubah. 5. Pisau cukur yang dipakai ketika rambut biku sudah lebih panjang dari 2 jari. Dan 6. Saringan air. Diperlukan untuk menghindari membunuh makhluk kecil yang masuk ke dalam air minumnya. Namun, patut diketahui, dewasa ini saringan air sudah hampir tidak digunakan, kecuali oleh biku hutan. Apabila biku tersebut meninggal dunia, kepemilikannya akan dikembalikan kepada sangha atau persaudaraan para biku yang merupakan sekelompok biku. Di Indonesia sendiri, dalam keluarga Budayana Indonesia yang mewadahi 3 mazhab Buddha, yaitu mazhab Theravada, Mahayana, dan Vajrayana atau Tantrayana. Biku-biku dalam masing-masing aliran ini mengenakan jubah dengan warna yang berbeda antara satu sama lain, seperti pertama, biku Theravada menggunakan jubah yang berwarna kuning kunyit, kuning kulit kayu, kuning kemerahan atau merah hati. Kedua, biku Mahayana mengenakan jubah berwarna coklat. Ketiga, biku Tantrayana memakai jubah berwarna merah anggur atau merah marun. Sekian informasi yang bisa Budaisme sampaikan. Budayana TV sangat menghargai teman-teman yang sudah subscribe dan menonton. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Apabila terdapat kelalaian dalam penyebutan dan penamaan, mari kita bertukar opini di kolom komentar. Jangan lupa bangga mengetahui bersama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.